Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat pagi Kak Santi. Selamat pagi Kak Lani. Selamat pagi Kak Fani. Selamat pagi Kak Lani. Sekarang Kak Lani mau tanya dulu nih sama adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Yang jelas baik ya, pasti adik-adik hari ini sangat semangat nih untuk ikut ibadah sekolah minggu. Sekarang Kak Lani mau tanya nih sama Kak Santi. Apa kabar Kak Santi? Kak Santi, puji Tuhan baik Kak Lani. Wow, puji Tuhan. Kak Fani apa kabar? Dahsyat. Wah, Kak Wani dahsyat. Kak Lani juga dahsyat. Puji Tuhan sehat, bisa bangun pagi ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mengikuti ibadah sekolah minggu adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Tangannya diangkat, kemudian disatukan dan dilipat, disimpan di dada. Kak Lani pimpin doa, nanti adik-adik ikuti ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena pagi ini kami boleh bangun kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. dengan tubuh yang sehat. Dan sekarang ya Tuhan, Dan sekarang ya Tuhan, kami mau kami mau memuji memuji dan memuliakan namamu. dan memuliakan namamu. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Adik-adik, saat ini sebelum kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, kita mau angkat satu pujian dulu dengan pujian yang berkata, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan dari awal ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh
adik-adik, sekarang kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kak Santi siap? Siap. Kak Fani siap? Siap. Oke, semua kita bangkit berdiri. Oke adik-adik, semuanya sudah berdiri ya. Kita mau semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian yang berkata, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nanti adik-adik, gerakan yang pertama akan kita lakukan adalah tepuk tangan. Terus yang kedua, injak bumi. Yang ketiga, katakan amin. Kak Santi siap? Siap dong, Kak. Oke, Kak Fani siap? Siap, Kakak. Oke, adik-adik juga pasti sudah siap. Kak Lani juga sudah siap. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Nanti adik-adik ikutin gerakannya Kak Lani dan Kak Santi ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nah sekarang adik-adik, kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Nah sekarang kalau kau suka hati, katakan amin. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin. Amin. Nah sekarang adik-adik, kita lakukan semua gerakan. Tepuk tangan, injak bumi, dan katakan amin. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kalau kau suka hati semuanya, amin. Kalau kau suka hati semuanya, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, amin. Yeay. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa pertama, terus kita sudah menyanyi. Kedua kalinya ini kita menyanyikan lagu yang lebih semangat lagi. Tadi lagu pertama kita menyanyikan lagu yang slow, terus yang kedua kita menyanyikan lagu yang semangat. Dan adik-adik pasti sudah semangat. Kak Santi juga sudah semangat ya. Kak Fani juga sudah semangat. Semangat, Kak. Dan sekarang apa ayo adik-adik, kalau sudah selesai bernyanyi, sudah selesai berdoa, sekarang kita mau apa ya? Ada yang tahu nggak? Kak Santi, kita mau ngapain sih habis ini? Kita mau dengar firman dong, Kak. Iya, betul sekali. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita pagi hari ini yang akan menceritakan firman Tuhan adalah Kak Santi. Silakan Kak Santi. Makasih, Kak Lani. Hai adik-adik, sudah pada siap mau belajar firman Tuhan hari ini? Siap? Masih pada semangat nggak adik-adik? Kak Santi di sini udah semangat banget. Adik-adik juga harus semangat. Oke adik-adik, untuk memulai belajar firman Tuhan kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita akan berdoa bersama-sama. Jadi adik-adik di rumah nanti ikutin kata-katanya Kak Santi ya. Yuk kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami sekarang akan belajar firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau belajar tentang, adik-adik ada yang tahu? Ada yang tahu?
Wah, pastinya belum tahu dong ya adik-adik. Kak Santi kan belum kasih tahu. Tapi sebelum kakak kasih tahu, Kak Santi mau tanya sesuatu sama adik-adik. Wah, apa ya pertanyaan Kak Santi? Oke, semuanya siap mendengar pertanyaan Kak Santi? Siap, siap, siap. Oke, Kak Santi mau tanya adik-adik. Oh, di antara adik-adik di rumah, apakah ada yang sudah bosan banget di rumah aja? Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Kak Santi juga udah rada-rada bosan adik-adik. Kadang di rumah aja, nggak bisa ketemu sama teman. Pasti adik-adik juga kayak gitu ya adik-adik. Nggak bisa belajar bareng teman. Terus nggak bisa ke sekolah minggu. Iya adik-adik, bener banget. Kak Santi juga udah rindu banget sama adik-adik di rumah. Udah lama banget kita nggak ketemu ya adik-adik. Iya, terus siapa yang suka ngeluh? Misalnya nih, kalau mau pergi kemana-mana, kita harus pakai masker. Kayak Kak Santi tadi, waktu mau kesini nih, Kak Santi harus pakai masker di jalan. Wah, susah banget adik-adik. Nafasnya juga Kak Santi susah. Iya kan adik-adik? Iya bener banget adik-adik. Sekarang karena lagi ada pandemi, kemana-mana kita harus pakai masker, harus jaga jarak, dan kita harus taat adik-adik. Nah, terus gimana dong Kak? Apakah kita bisa mengeluh setiap harinya? Wah, parah ya adik-adik. Sekarang kita akan belajar dari seseorang yang ketika dia kesusahan atau kesulitan, dia tetap berserah sama Tuhan dan tidak mengeluh. Yuk, kita akan belajar bersama-sama dari orang ini. Ada yang kenal? Ini nih kakak tampilin di gambar di layar. Coba lihat, ada yang kenal nggak orang ini adik-adik? Wah, siapa ya kak? Mungkin adik-adik belum ada yang kenal ya adik-adik? Iya bener banget, coba lihat. Ada jenggotnya. Terus mukanya udah tua ya adik-adik? Coba lihat jenggotnya juga udah warna putih tuh adik-adik. Iya, kalau jenggotnya udah warna putih berarti dia udah tua ya adik-adik. Iya bener banget adik-adik. Kalau misalnya dia udah tua, biasanya kita panggil apa? Biasa kita panggil kakek atau opa adik-adik. Bener banget. Jadi kita akan belajar dari kakek ini. Wih, kakek siapa sih kak itu? Aku nggak kenal ya. Iya, oke, nanti akan kakak kasih tahu ya. Ini kakek siapa sebenarnya. Sebelum kakak kasih tahu, kakak mau kasih tunjuk lagi nih. Ada foto di sini. Coba lihat. Wah, gambar apa tuh? Wah, ada gambar kambing dan domba. Terus ada gambar lembu. Terus ada gambar unta. Terus satu lagi apa adik-adik? Gambar keledai. Ya adik-adik. Loh kak, apa sih hubungannya hewan-hewan tadi sama kakeknya? Apa ya? Oke, kakak akan kasih tahu. Jadi adik-adik, kakek yang tadi mempunyai hewan peliharaan yang tadi kakak tunjukkan di foto adik-adik. Ada kambing domba. Adik-adik tahu nggak jumlahnya berapa? Banyak banget adik-adik. Jumlahnya ada 7.000 ekor. Wow, banyak banget adik-adik. Itu berapa ya? Kalau 10 aja segini udah banyak banget ya adik-adik. Kalau 7.000 itu kalau dikumpulin di kompleks gereja kita ini gak muat adik-adik saking banyaknya. Iya, betul sekali. Oke, terus selanjutnya ada lembu. Kakek ini punya lembu 500 pasang. Wow, 500 pasang berapa ya kak? Oke, adik-adik yang pertama Madia mungkin sudah tahu ya. Kalau satu pasang itu ada 2, ada jantan dan ada betina. Berarti kalau 500 pasang berapa ekor dong? Ayo yang pertama Madia, tahu nggak? Berarti 500 dikali 2, jumlahnya menjadi 1.000 ekor adik-adik lembunya. Wow, banyak sekali ya adik-adik. Oke, terus ada lagi adik-adik. Ada 3.000 ekor unta. Wow, banyak sekali. Berapa banyak itu? Kalau kita kumpulin di sini tadi nggak bakalan muat adik-adik. Terus satu lagi, ada gambar apa itu adik-adik yang kakak kasih tahu tadi? Ada keledai. Keledainya ada 500 ekor. Wow, banyak banget ya adik-adik.
Nah, itu dia adik-adik, hewan peliharaannya kakek ini. Nah, kakak udah jelasin hewan-hewannya banyak banget. Terus nama kakeknya tadi siapa, Kak? Wah, adik-adik, ada yang kepikiran nggak kira-kira siapa yang digambar tadi? Dulu, waktu kita sekolah minggu di gereja, sering loh kakak-kakak sekolah minggunya bawain cerita ini. Ayo, ada yang masih ingat? Mungkin adik-adik sebagian ada yang ada yang ingat, ada yang enggak. Jadi kakak kasih tahu aja adik-adik. Jadi nama kakek ini adalah kakek Ayub. Oh, kakek Ayub. Bener adik-adik. Ya, jadi kakek Ayub ini mempunyai hewan peliharaan yang sangat banyak. Dan kakek Ayub juga punya 10 orang anak adik-adik. 10 orang anak, diantaranya 7 orang adalah anak laki-laki dan 3 orang ada anak perempuan. Kalau adik-adik di rumah berapa bersaudara? Kalau Kak Santi sih Kak Santi punya saudara 4. Nah, kalau ditambah Kak Santi, anak papa mamanya Kak Santi ada 5 orang adik-adik. Kalau adik-adik di rumah mungkin ada yang 1 sendirian, ada yang 2, ada yang 3, atau ada yang sama dengan Kak Santi. Mungkin ya adik-adik. Nah, beda dengan kakek Ayub tadi, dia punya 10 orang anak. Dan kakek Ayub ini sangat mengasihi anak-anaknya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Terus kakek Ayub ini adalah orang yang sangat takut akan Tuhan. Dia orang yang jujur, selalu menjauhi dosa dan mengasihi Tuhan. Luar biasa ya adik-adik. Meskipun kakek Ayub punya banyak harta, punya segalanya, tapi kakek Ayub tetap mengasihi Tuhan. Ya adik-adik. Loh Kak, tadi kita mau belajar dari seorang yang mengasihi Tuhan walaupun kesusahan. Loh, kakek Ayubnya banyak harta, gimana mau susah Kak? Wah, belum selesai nih adik-adik. Dan ada lagi adik-adik, kakek Ayub ini punya banyak sekali hamba adik-adik. Artinya hamba itu adalah orang yang membantu kakek Ayub. Misalnya menjaga hewan ternak kakek Ayub, atau membantu kakek Ayub kalau di rumah. Wah, luar biasa ya adik-adik. Jadi zamannya kakek ini dulu, ketika seseorang punya banyak hewan peliharaan, punya banyak hamba, dia adalah orang yang kaya raya. Benar adik-adik. Jadi kakek Ayub ini adalah orang yang sangat kaya raya saat itu. Tapi adik-adik, suatu hari ketika hamba-hambanya kakek Ayub sedang menjaga ternaknya, tiba-tiba ada orang yang jahat. Mereka membunuh semua hamba-hambanya kakek Ayub, lalu merebut hewan peliharaannya kakek Ayub. Semuanya diambil sama mereka adik-adik. Hanya tinggal 1 orang hambanya. Dan hambanya kakek Ayub ini memberitahu kepada kakek Ayub kalau semua hewan peliharaannya kakek Ayub sudah dirampas sama orang jahat adik-adik. Wah, pasti sedih banget ya adik-adik kakek Ayubnya. Coba adik-adik bayangin, kalau adik-adik punya hewan peliharaan, tiba-tiba misalnya nih ketabrak mobil, wah terus meninggal. Aduh, kasihan ya adik-adik, sedih pastinya adik-adik kalau kita kehilangan hewan peliharaan kita. Begitu juga dengan kakek Ayub adik-adik. Ketika kakek Ayub kehilangan semua hewan peliharaannya, kakek Ayub sangat sedih. Terus adik-adik, bukan hanya itu saja. Suatu hari ketika anak-anaknya kakek Ayub yang 10 tadi berkumpul di suatu rumah, tiba-tiba ada angin badai yang sangat kencang. Terus angin badai ini menghancurkan rumah tempat anak-anak kakek Ayub berkumpul. Coba bayangin kalau rumahnya runtuh, hancur. Gimana dong kalau kita ada di dalam? Ketimpa ya adik-adik, ketimpa. Terus anak-anaknya kakek Ayub di dalamnya gimana dong kira-kira adik-adik bisa bayangin? Pastinya mereka ketimpa dan meninggal adik-adik. Jadi anak-anaknya kakek Ayub semuanya meninggal. Aduh, sedih banget ya adik-adik. Coba bayangin, orang yang kita kasihi. Tadi kakak katakan kakek Ayub sangat mengasihi anak-anaknya, lalu semuanya meninggal. Wah, sedih banget dong ya adik-adik. Kakek Ayubnya tadi udah hewannya dirampas orang, terus
anak-anaknya juga meninggal semua. Gimana dong adik-adik? Coba adik-adik bayangkan, pasti kakek Ayub sangat sedih adik-adik. Tapi kita mau belajar nih adik-adik dari kakek Ayub. Gimana kakek Ayub ketika dia kehilangan semuanya, apakah dia marah sama Tuhan? Tuhan, kenapa hewan peliharaanku udah hilang semuanya, terus anak-anakku juga sudah meninggal, aku mau gimana? Coba, apakah kakek Ayub berkata kayak gitu? Wah, kalau gitu kita mau baca di dalam firman Tuhan. Adik-adik, sebelumnya semuanya sudah siapkan Alkitabnya? Kalau belum, sekarang diambil dulu ya adik-adik. Kita akan baca firman Tuhan yang mengatakan bagaimana respon kakek Ayub ketika dia kehilangan semuanya. Kita akan baca semuanya udah ambil Alkitabnya? Kakak tunggu ya, kakak akan hitung sampai 5. Yuk semuanya ambil. 1, 2, 3, 4, 5. Udah semuanya? Udah kembali semuanya? Kita akan baca firman Tuhan dari Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang 22. Coba adik-adik sudah buka semuanya? Nanti Kak Santi akan bacakan untuk kita ya adik-adik. Adik-adik cukup mengikuti dari rumah. Oke, Kak Santi akan bacakan untuk kita. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wah, luar biasa ya adik-adik kesetiaannya kakek Ayub ketika dia sudah kehilangan semuanya, dia kesusahan, tapi kakek Ayub tetap menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan berkata kalau semua yang dia punya adalah dari Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik kesetiaannya kakek Ayub. Walaupun kakek Ayub udah kehilangan semuanya, dikatakan tadi di ayatnya, kakek Ayub tetap berdoa sama Tuhan dan menyembah Tuhan, dan dia tidak menyalahkan Tuhan dalam semua yang menimpanya. Ya adik-adik, terus gimana dong? Kita bisa belajar loh dari sini adik-adik. Walaupun sekarang kita ada pandemi, kita kemana-mana harus pakai masker dan itu susah, kita gak boleh ngeluh. Kakek Ayub aja yang udah kehilangan semuanya, kakek Ayub tetap berdoa sama Tuhan dan menyembah Tuhan. Jadi kita juga harus seperti itu adik-adik, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan karena Tuhan akan selalu menjaga kita meskipun kita sedang kesusahan adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca satu ayat lagi nih adik-adik, yaitu dari Mazmur 31 ayat 22. Kak Santi akan bacakan untuk kita ya. Dikatakan di sana, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Nah, begitu adik-adik, waktu kakek Ayub sedang kesusahan, dia tetap mengasihi Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kita, walaupun sekarang sedang kesusahan, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan karena sekarang kasih Tuhan masih ada bagi kita adik-adik. Buktinya apa Kak? Ya buktinya sekarang kita masih bisa sekolah minggu online. Itu semuanya adalah karena kasih Tuhan adik-adik. Jadi itu adik-adik kita harus tetap semangat dan tetap bersyukur sama Tuhan. Dan selalu setia sama Tuhan walaupun kita sedang kesusahan. Oke adik-adik, firman Tuhan kita sudah hampir selesai nih adik-adik. Tapi Kak Santi mau kasih tugas sama adik-adik. Kak Santi akan kasih ayat hafalan adik-adik. Untuk adik-adik yang batita balita, nanti adik-adik hafalkan Ayub 1 ayat 21b. Yang kata-katanya itu, katanya di sana, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil,
terpujilah nama Tuhan. Siap adik-adik Batita Balita? Itu ya ayat hafalannya. Terus untuk yang adik-adik Pratama Madya, ayat hafalannya adalah yang Mazmur 31 ayat 22. Dikatakan di sana, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Itu dia adik-adik. Sudah siap semuanya? Siap ya? Kakak akan tunggu ayat hafalan adik-adik di grup Sekolah Minggu GKNF. Oke, kakak tunggu ya. Oke, sekarang firman Tuhan kita sudah selesai. Kita akan berdoa menutup firman kita hari ini. Yuk kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Santi akan berdoa untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar dari firman Tuhan, kami belajar tentang bagaimana kami harus tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan walaupun dalam kesusahan. Kami percaya Tuhan, kalaupun kami kesusahan, kasih setia Tuhan akan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan ya, yang disampaikan oleh Kak Santi. Dan sekarang sebelum kita menyanyikan pujian lagi dan berdoa dan menutup sekolah minggu kita pada pagi ini, Kak Lani ada pengumuman nih. Nah jadi adik-adik, dalam minggu ini ada teman kita yang berulang tahun. Kak Santi tahu nggak? Wah, nggak tahu Kak. Nggak tahu. Kak Fani tahu? Nggak tahu Kak. Nah, Kak Fani juga nggak tahu. Pasti adik-adik juga nggak tahu. Kak Lani kasih tahu ya. Teman kita yang berulang tahun dalam minggu ini adalah Hana. Yeay. Jadi adik-adik, teman kita Hana berulang tahun tanggal 5 November dalam minggu ini. Nah, sekarang kita mau kasih ucapan ulang tahun dulu ya ke Hana. Nanti dari sini Kak Lani hitung. Nanti kata-katanya, selamat ulang tahun Hana, Tuhan Yesus memberkati. Kak Santi siap? Siap. Kak Fani siap? Siap Kak. Oke, Kak Lani hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Hana, Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Oke adik-adik. Oh iya, minggu lalu Kak Asmi ada kasih tugas kan buat adik-adik. Tugasnya menghafal ayat hafalan. Adik-adik, kita lihat ya videonya. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan yang memeliharanya. Amin. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sudah selesai mendengarkan pengumuman, dan sekarang kita mau menyanyikan pujian. Adik-adik, tadi Kak Santi sudah menceritakan tentang Ayub ya adik-adik. Ayub itu adalah orang yang setia, biarpun dia susah, biarpun dia mengalami kesedihan, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Begitu juga adik-adik, Tuhan yang sudah selalu setia kepada kita, jadi kita harus selalu setia juga ya kepada Tuhan. Biarpun sekarang kita sedang mengalami pandemi, sedang ada virus COVID-19 atau yang biasa kita sebut corona, tapi kita harus tetap setia kepada
kepada Tuhan. Dan sekarang kita menyanyikan pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Kak Fani siap? Siap, Kak. Kak Santi siap? Siap, Kak. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyikan pujian dari awal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Oke adik-adik, kita sudah selesai melakukan ibadah sekolah minggu pagi ini. Dan sekarang kita mau berdoa dulu ya. Semua tangannya diangkat, disatukan, disimpan di dada. Ikutin kata-kata Kak Lani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. karena Karena pagi ini pagi ini kami sudah selesai kami sudah selesai mengikuti mengikuti ibadah sekolah minggu. ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Dan saat ini kami akan melanjutkan kami akan melanjutkan aktivitas kami. aktivitas kami. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami juga Kami juga mau berdoa mau berdoa buat teman kami buat teman kami Hana Hana yang dalam minggu ini yang dalam minggu ini tanggal 5 kemarin tanggal 5 kemarin berulang tahun. berulang tahun. Berkati Hana Tuhan, Berkati Hana Tuhan. berkati orang tuanya, Berkati orang tuanya. jaga Jaga dan lindungi mereka. dan lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Dah.